Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Haleluya, bisa dilewati ya. Luar biasa Tuhan. New Chapter Message hari ini Kamis 15 September 2022 berjudul Mari Sadar Hari Tuhan. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 8 ayat yang ke-28 sampai 29. Demikian firman Tuhan sahabat Bapak Ibu. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Sahabat Bapak Ibu, melalui perenungan kita hari ini tentunya kita dapat menyadari bahwa memang Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa di sorga ke dalam dunia ini berinkarnasi sebagai manusia. Nah, Yesus dikenal oleh setan-setan yang ditemui oleh Yesus di daerah orang Gadara. Setan-setan ini juga tahu bahwa nantinya mereka akan disiksa sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bapa di sorga, yakni datangnya hari Tuhan. Nah, sahabat Bapak Ibu, hal ini sewajarnya menyadarkan kita bahwa ada suatu hari yang ditetapkan, yakni hari Tuhan, di mana langit dan bumi yang sekarang akan menjadi neraka atau Gehenna dalam teks Yunaninya, yang berarti lautan api atau danau api. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana itu neraka? Tempat kita berpijak sekarang itu nantinya jadi neraka, sahabat Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadari. Setan-setan yang bertemu dengan Yesus saat itu tahu, sadar. Bahaya kalau kita yang tidak sadar. Wah, kita bisa lebih dari setan begitu. Sehingga senantiasa melalui ini chapter message selalu disampaikan dan tidak berhenti, tidak bosan, selalu disampaikan agar mari kita berkemas pulang sejak sekarang ini. Mari kita mempersiapkan datangnya hari Tuhan sejak kita hidup di kesementaraan ini. Caranya yakni kita harus dapat berjuang untuk serupa dengan Yesus. Dan itu adalah standar kekristenan. Standar ya sahabat Bapak Ibu, tidak boleh kurang. Kita harus dapat serupa dengan Yesus. Apa itu mustahil, Pak? Iya, betul, mustahil bila Yesus belum hadir untuk kerjakan karya penembusan dan keselamatan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Yesus telah turun ke bumi berinkarnasi sebagai manusia, menjadi teladan bagi kita. Yesus pun taat dan setia bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karenanya kita bisa tuh serupa dengan Yesus. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh karena itu, fokus hidup kita di kesementaraan ini yakni apa? Hanya Tuhan dan kerajaannya, jangan ada fokus yang lain. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya semua yang kita lakukan, baik kita makan, kita minum, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kerja untuk Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, kita lakukan semua untuk Tuhan. Kita yang masih menempuh pendidikan, kita yang masih sekolah, kita lakukan semua untuk Tuhan. Jadi tidak ada ruang di hidup kita bagi dunia ini. Dalam segala aspek hidup kita di kesementaraan ini, yakni ruang ibadah kita, ruang kita mengabdikan hidup kita bagi Tuhan. Tentunya jangan kalah dengan setan yang tahu dan sadar akan hari di mana mereka akan disiksa. Dan bahaya bila kita tidak berkemas sejak sekarang ini. Kita pun bisa dapat bergabung dengan mereka dalam siksaan api kekal, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu mari yuk kita berkemas sejak sekarang ini. Jadi mari ya, suara Tuhan telah disampaikan, kita ambil keputusan. Demikian chapter message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Shalom.